Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh sama-sama merayakan Natal. Meskipun adik-adik kita nggak bisa bertemu seperti tahun kemarin, tapi kita percaya adik-adik yang di rumah masih merasakan damai dan sukacita Natal. Haleluya, kita memujikan dari pulau dan benua. Masih semangat adik-adik semua? Amin. Nah, kita sama-sama terbang bersama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan lompat, lompat, lompat bersukacita. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan lompat, lompat, lompat bersukacita. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Kita bersama-sama lompat. Ku kan lompat, lompat, lompat bersukacita. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan lompat, lompat, lompat bersukacita. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan lompat, lompat, lompat bersukacita. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan. Ku kan lompat, lompat, lompat bersukacita.
memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita akan pujikan pujian sembah dan puji Dia. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, berdoa supaya kalian selalu sehat ya. Teman-teman, senang sekali Mem Suci bisa berjumpa dengan kalian. Nah, sore ini Mem Suci nggak sendiri, tapi Mem Suci bersama Didit. Didit, kamu lagi ngapain? Mem Suci, sebentar, aku lagi sibuk nih. Mem Suci, ngapa teman-teman kok kamu main game sendiri? Matikan dulu Dit HP-nya. Kamu kan tiap hari main game. Coba, kamu main game hari apa aja? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Hari ini hari Selasa. Wah, setiap hari. Kamu setiap hari main gamenya? Iya, Mem. Coba, mana HP-nya? Sebel. Bosan. Didit, kok kamu marah-marah? Di rumah terus. Gak bisa main, gak bisa jalan-jalan, gak bisa sekolah. Sebel, sekarang aja aku gak boleh main HP. Kamu kan lagi tahu, ini kan pandemi, Dit. Harus di rumah terus, setiap hari gak boleh kemana-mana. Apapun yang dilakukan, kita lakukan di rumah. Stay at home, Dit.
Gak bisa jalan-jalan, gak bisa ketemu teman-teman. Aku bosan. Iya, Didit yang manis, kamu harus sabar, gak boleh marah-marah gitu. Didit lagi pengen marah. Terus Didit kalau lagi marah pengen apa? Didit mau banting pintu. Astaga, Dit, pintunya rusak nanti. Ya udah, mau ganti aja. Apa? Didit mau pukul tembok. Aduh, kalau rumahnya roboh bagaimana, Dit? Terus kenapa aku nggak boleh marah-marah? Didit, kita ini anak Tuhan. Kita sudah mengenal Kristus. Apapun keadaan kita harus selalu bersukacita. Apa itu sukacita? Nah, sukacita itu sebuah perasaan senang, bahagia, damai sejahtera yang berkaitan dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ah, masa ada corona harus sukacita? Corona, kapan kamu pergi? Aku bosan. Aku galau gara-gara kamu. Didit, Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi Rasul Paulus tekankan, bersukacitalah. Mem Suci, apa itu senantiasa? Senantiasa itu terus menerus, selalu. Apapun keadaannya, kita nggak boleh putus-putus, kita nggak boleh berhenti bersukacita. Seperti yang tadi dikatakan Rasul Paulus. Tahu nggak kamu Rasul Paulus? Tahu. Siapa? Paulus itu teman sekolahku, Mem. Oh. Tetangga aku. Oh. Paulus. Paulus. Bukan Paulus yang itu, Dit. Oh, Didit kira temanku. Sekarang Didit tenang dulu ya. Iya, Mem. Kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah kisah Rasul Paulus bersama Silas di dalam penjara. Oke? Oke. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi
Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, keren, mantap Rasul Paulus. Iya dong. Hanya dengan pujian sukacita, keajaiban terjadi. Iya, Rasul Paulus memang diperlakukan tidak adil. Rasul Paulus difitnah, Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus nggak marah-marah, Nggak kayak Didit. Iya, Rasul Paulus tetap bersuka cita. Nggak ngomel-ngomel kayak Didit ya, Mem ya. Iya, makanya Rasul Paulus ditolong oleh Tuhan. Belenggu dan pasungan kakinya dilepaskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Paulus selalu bersukacita dan memuji Tuhan. Wow, keren. Betul, makanya di tengah pandemi ini, saat Didit harus stay at home, semua dilakukan di rumah, rasanya bosen, tapi Didit harus selalu bersukacita. Bersukacita saat senang aja nggak boleh ya, Mem. Nah, bersukacita itu harus di dalam segala hal, Dit. Caranya bagaimana? Caranya selalu mengingat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita rasakan setiap hari, setiap saat. Contohnya apa, Mem? Contohnya, Didit bisa bernafas? Bisa. Didit bisa makan? Bisa dong. Didit sehat? Sehat. Bisa berkumpul dengan keluarga? Kita patut bersyukur. Maka itu ekspresikan dengan sukacitamu, Dit. Oh, sekarang aku tahu. Ya. Apa? Aku nggak boleh marah-marah lagi. Oh gitu, nggak jadi banting pintu? Enggak dong. Nggak jadi pukul tembok? Enggak dong, Mem Suci. Main game terus-menerus? Enggak dong, harus melakukan hal yang berguna. Oke. Tapi apa? Kalau main games cuma sebentar, boleh ya, Mem? Boleh, Didit, asal tidak lupa waktu. Yes, aku harus selalu bersyukur dan bersukacita dalam segala hal. Iya, nah apalagi ini dalam suasana Natal, Dit. Kita merayakan hari kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Meski pandemi, meski kita tidak bisa tatap muka, Dit, tetapi kita harus merayakan dengan apa, Dit? Didi tahu. Harus tetap makan banyak. Ya, bukan itu, Dit. Kita harus tetap selalu bersukacita. Seperti pemazmur katakan, hati yang gembira adalah obat. Yang manjur. Seperti obat, hati yang senang. Syalalalala. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Aduh, kasihan. Hati yang gembira, Tuhan senang selamanya. Iya. Sekarang apa pesan Didit buat teman-teman semua di rumah? Teman-teman, meskipun saat ini kita harus stay at home, semua dilakukan di rumah, sampai kita bosan, tapi ingat ya, kita harus selalu bersukacita. Betul. Tapi yang tadi Didit bad, sekarang Didit good. Iya, betul. Sekarang kita mau berdoa dulu ya, Didit dan teman-teman di rumah. Teman-teman, kita berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata. Iya, yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada buat kami.
kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selalu memampukan kami untuk bersukacita di tengah kesesakan kami, di tengah kesulitan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Hai teman-teman, aku punya pesan. Meskipun masih ada COVID, tetap sukacita ya. Iya, kita harus selalu bersukacita di dalam segala hal. Sudah, Mem? Sudah ya? Oke, kalau begitu kita mau berpisah dulu ya sama teman-teman. Hah? Berpisah? Iya. Loh, Gak malah nangis. Dit, social distancing, Dit. Oh iya lupa. Tapi Didit rajin kok makan sayur dan iya, buah, pinter. minum vitamin juga. Good. Ya, berarti Didit sehat selalu ya. Iya dong. Iya, contoh Didit ya teman-teman, selalu makan banyak, makan buah, makan sayur, pokoknya badannya selalu sehat. Tetapi walaupun demikian kita harus tetap social distancing, menjaga. Oke. Baik. Sekarang Dit, kita mau berpisah dengan teman-teman kita. Kita mau say goodbye dulu ya sama teman-teman. Oke. Sebelum itu kita mau ucapkan we wish you a Merry Christmas. Oke teman-teman. Oke. Dadah. Dadah. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Puji Tuhan, satu ucapan syukur jika kita boleh ada sampai dengan saat ini. Dengan setiap proses, dengan setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Apabila Natal tahun lalu kita masih bisa merayakan Natal dengan bersama, namun pada tahun ini, Natal PPA dilakukan secara online karena pandemi COVID-19. Jika saat ini kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing, itu artinya kita tidak lagi hanya mengikuti rangkaian acara Natal yang disediakan oleh panitia. Tetapi kali ini, kita sendiri harus menciptakan suasana Natal di rumah kita dan dimanapun kita berada saat menyaksikan online Christmas ini. Itulah tantangan kita untuk memberikan hati yang sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang mendampingi. Tetapi kita belajar memiliki hati yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan dalam perayaan Natal kita. Tetap semangat dan bersyukur selalu untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kegiatan PPA masih dilakukan secara online, tetapi kami pengurus PPA 717 selalu merindukan dan mendoakan seluruh keluarga besar PPA. Saya selaku koordinator mewakili pengurus PPA 717 mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai dan sukacita ada bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesaikan acara perayaan dan ibadah Natal kita, walaupun secara virtual. Kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita semuanya. Dan tiba saatnya kita akan menutup acara ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa di surga buat segala penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur di hari Natal ini Tuhan. Kiranya setiap berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Dan saat ini pun kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan dalam kondisi pandemi. Tuhan tolong berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami, dan berkati Tuhan setiap haleluya mereka yang berusaha untuk mengatasi pandemi ini Tuhan, khususnya mereka yang
berdiri di garda depan para medis Tuhan, Kau berkati mereka, dan terlebih Tuhan Kau akan jagai seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan haleluya PPA kami, keluarga besar PPA kami Tuhan, mulai dari Confession, Yayasan Peduli Kasih Confession yang sudah memberkati kami. Berkati mereka ya Bapa yang ada di dalam kepengurusan Tuhan. Engkau tolong berkati setiap mereka. Engkau juga berkati PPA kami IO 717, dari mulai pengurus Engkau berkati setiap kami, mampukan kami, beri kekuatan kepada kami, dan berkati di hari Natal ini Tuhan juga anak-anak kami semuanya, juga orang tua anak-anak kami Tuhan, berkati setiap kami. Terlebih juga Tuhan para sponsor anak-anak kami Tuhan, mereka yang sudah mengirimkan berkat-Mu yang begitu luar biasa bagi anak-anak-Mu. Berkati kembali para sponsor anak-anak kami, supaya Tuhan mereka juga dijaga, dilindungi, dan diberkati kembali oleh Tuhan atas setiap apa yang mereka sudah perbuat untuk anak-anak kami dan PPA kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan haleluya untuk PPA kami dalam tahun ke depan Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kami, haleluya. Dengan berakhirnya tahun ini 2020 Tuhan, kami menyerahkan di awal 2021 dalam tangan kuasa-Mu. Ketika kami boleh berjalan kembali Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin, dan Engkau yang memberkati PPA kami Tuhan. Kiranya PPA kami di tempat ini tetap terus menjadi berkat bagi anak-anak di tempat ini, dan terlebih Tuhan kemuliaan nama-Mu boleh dinyatakan di PPA kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya berkat Natal pada kesempatan tahun ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Dia bukan hanya sekedar lahir Tuhan di dalam haleluya diperingati setiap kali, namun benar-benar Dia boleh lahir di dalam setiap hati kami, baik pengurus, baik anak-anak kami, dan setiap mereka yang mendengar berita Natal. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Saya selaku Gembala Sidang dari PPA IO 717 dan sebagai penanggung jawab dari PPA ini mengucapkan kepada seluruh keluarga besar PPA IO 717 Selamat Natal dan Tahun Baru.